Annyeonghaseyo. Hai, ketemu lagi sama aku Elma Berliana Esmeralda. Jadi di sini ada dua narasumber. Halo semuanya, perkenalkan saya Jevanya atau Nesta Bolang, biasa dipanggil Nesta. Dengan teman saya. Perkenalkan, gua Gabriel. Lo boleh manggil gua Gabe. That's okay. Oke, jadi dua narasumber teman aku ini bakal ngejelasin tentang analisis Semenanjung Korea. Nah, jadi pembahasan kita tuh bakal panjang banget. Bahkan nanti kita bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Nah, aku pengen tahu dulu deh dari Kak Gabe, kenapa sih ngambil konsep Semenanjung Korea? Baik, jadi pada podcast kita kali ini kita kan mengambil judul, apa judulnya itu? A few moments later. Liberalis versus realis. Nah, pada Korea Utara dan Korea Selatan dapat mengancam keamanan beberapa negara. Nah, jadi gini, bukan beberapa negara sih sebenarnya, kayaknya Negara-negara internasional. Nah, negara internasional tuh jadi terancam. Nah, buat teman-teman yang nanya kenapa sih terancam, nanti kita jawab. Jadi awal mulanya itu sebenarnya kalau misalkan digambarkan ya, Korea Utara dengan Korea Selatan ini tuh kayak Upin Ipin lah gitu. Mereka tuh adik kakak, ya kan? Mereka tuh awalnya saudara, cuma tiba-tiba bisa pecah gitu loh. Sempet baikan lagi, cuma kayak tiba-tiba musuhan lagi. Itu kalau kata gue itu normal lah ya dalam sebuah hubungan Persaudaraan gitu ya. Kita adik kakak juga sering berantem ya. Percintaan juga ada kan? Iya, gitu. benar. Nah, jadi gini, awal mulanya itu pada akhir Perang Dunia Kedua. Nah, di situ Jepang menyerah tuh dari wilayah Korea. Nah, terus Amerika melihat potensi, kayaknya gue bisa nih naro pasukan militer atau apanya lah di situ, entah sekutu-sekutunya dan lain-lain lah. Jadi kebetulan pula di situ Uni Soviet memang udah gitu loh, udah ada. Jadi kayak mereka tuh awalnya baik-baik aja, kayak tawar menawar lah, kayak pedagang sama pembeli. Awalnya tuh kayak gitu, kayak aman-aman aja boleh ya bagi wilayah gitu, kayak kita bagi wilayah gitu. Dan akhirnya si Uni Soviet setuju, akhirnya mereka tuh terbagi wilayah. Nah, jadi gini, buat teman-teman yang nanya Semenanjung Korea itu apa sih? Apa jangan-jangan Semenanjung Korea itu kayak sebuah teluk atau sebuah rawa atau sebuah hutan, jurang atau mungkin kayak danau, pokoknya kayak sebuah fenomena alam. Mungkin awal-awalnya teman-teman ngira kayak gitu, tapi yang akan saya jelaskan gini, Semenanjung Korea itu dia diapit oleh beberapa negara. Nah, jadi diapit oleh beberapa negara dan juga dia diapit oleh laut. Nah, terus dia memanjang ke bawah. Dia kurang lebih tuh 1000 kilometer lah, kurang lebih segitu. Nah, jadi mereka ini Uni Soviet dengan Amerika, mereka tuh deal-dealannya kayak dibagi dua tapi 38 paralel ya. Nah, nanti mungkin editor bisa taruh contoh gambarnya lah gitu. Jadi kenapa bisa terbagi gitu? Karena mereka memang setelah Jepang menyerah, akhirnya mereka deal-dealan dan akhirnya boleh lah gitu. Nah, tapi ada perbedaan pendapat ternyata. Untuk Korea Utara sendiri, yang bagian atas itu kan bareng sama Uni Soviet tuh. Mereka tuh menganut pemahaman komunis realis ya. Iya. Nah, untuk Korea Selatan dia menganut pemahaman kapitalis liberalis. Nah, kebetulan juga Korea Selatan tuh dia kerjasama dengan Amerika. Nah, jadi mungkin Nes lu mau tambahin apa sih realis tuh, liberalis tuh kayak gimana sih? Oke Bang Gabe, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kapitalis liberalisme dan komunis realis. Nah, yang dimaksud di sini itu saya menjelaskan sesuai catatan yang saya bawa ya. Menurut saya yang Korea Selatan sendiri itu memakai kapitalis liberalisme. Nah, di situ dalam kebijakan internasionalnya mereka meliputi ada beberapa 3 hal. Yang pertama itu ada diplomasi dan kerjasama. Nah, diplomasi dan kerjasama ini Korea Selatan mengembangkan hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, yang kedua itu ada promosi budaya sendiri dari Korea Selatan, yaitu menggunakan diplomasi budaya untuk meningkatkan sikap dan penghargaan terhadap budaya Korea di dunia internasional.
Nah, yang ketiga itu ada pengembangan ekonomi di Korea Selatan. Nah, Korea Selatan sendiri meningkatkan kepentingan ekonomi negara mereka dengan membangun hubungan internasional dan melakukan investasi di berbagai bidang, termasuk dalam teknologi nuklir. Nah, sini saya akan jelaskan sekarang komunis realis yang diambil dari negara sebelahnya, yaitu atau ya Korea Utara, yaitu yang sekarang menjadi musuh dari Korea Selatan. Korea Selatan sendiri. Nah, di sini dia ada juga beberapa hal. Saya ambil hanya 3 juga seperti yang tadi Korea Selatan. Yang pertama itu ada konflik dengan Korea Selatan. Dalam perspektif realismenya, Korea Utara memilih untuk terus berkonflik dengan Korea Selatan demi mempertahankan negaranya serta mencapai kelangsungan hidup dan stabilitas negara di tingkat internasional. Nah, yang kedua, kekuatan militer. Nah, kekuatan militer di Korea Utara sendiri itu sangat diperkuat. Karena apa? Karena si Korea Utara ini sangat terancam karena melihat Korea Selatan ini Terus berlatih gitu ya. terus berlatih. Nah, namun berlatihnya ini tidak sendiri, dia didampingi oleh Amerika Serikat. Yang ketiga itu ada anarki dalam sistem internasional. Dalam realisme menekankan bahwa sistem internasional bersifat anarki dan negara adalah aktor yang terpenting mengejar kekuasaan dan keamanan itu sendiri. Nah, mungkin itu Bang Gabe yang bisa saya jelaskan sedikit tentang kapitalis, liberalisme dan komunis realisme. Jadi gini, gue bisa ambil kesimpulan dari yang materi yang lo punya nih. Oh. Gini, gue bisa ambil kesimpulan. Jadi Korea Utara tadi komunis realis ya. Iya, nah, kayak berdasarkan data yang lo baca itu, kayaknya dia ini negara tertutup. Iya, negara tertutup. Terus juga kayaknya mereka ini fokus sama militer. Nah, pertahanan keamanan negara. Sedangkan untuk Korea Selatan sendiri, kayaknya dia ini lebih terkesan tuh kayaknya terbuka atau nggak friendly gitu. Tapi friendly dalam artian dia ini punya kelas. Dia friendly ke Amerika dan menjalin relasi dalam bentuk perekonomian. Mungkin ada dalam bentuk militer, tapi kayaknya lebih banyak tuh di sektor tuh perekonomian untuk skala internasional. Itu kesimpulan yang bisa gue dapet sih. Mungkin kalau untuk contoh kasusnya, lo ada gambaran gak sih? Oh iya betul tuh. Untuk contoh kasusnya kira-kira Kanesta punya Contoh Mungkin kasus. ada Iya, gitu contoh lah. kasusnya Sebuah gitu. kasusnya memang kayaknya Kenapa terjadi semenanjung di Korea kenapa gitu? bisa panas-panas gitu. Untuk contoh kasus sih, menurut saya yang saya baca itu ada sih. Kenapa yang tadi saya sebutkan di awal, kenapa kekuatan militer di Korea Utara itu Korea Utara sangat menjalankan kekuatan militernya itu karena dia merasa terancam sendiri karena Korea Selatan itu selalu berdampingan latihan militernya dengan Amerika Serikat. Tuh. Oke, kalau kesimpulan dari aku sendiri sih ya, aku ngambilnya berarti mereka ini emang bener-bener cuma salah paham aja ya, karena si Korea Selatan dan Amerika memperkuat pertahanan mereka, Korea Utaranya mikirnya kalau si Korea Selatan ini bakalan nyerang dan bergabung sama Amerika gitu ya, padahal ternyata enggak, emang sama-sama ingin memperkuat pertahanan aja masing-masing, dan itu jadi mengancam negara-negara di sekitarnya, karena mereka panik, nuklirnya bener-bener diluncurin juga ya kan. Jadi mereka takut. Oke, jadi thank you banget ya buat Kak Gabe sama Kanesta udah ngasih materi yang luar biasa bagus banget, seru juga ya, bener-bener nambah ilmu banget nih. Nah, kali ini kita bakal ke sesi tanya jawab dan ditemani oleh 2 narasumber juga. Let's go. Oke, akhirnya kembali lagi sama 2 wanita cantik ya di sesi tanya jawab ini. Aku ditemenin 2 narasumber, ada Kak. Halo, aku Tekan Putri Agatanata, bisa aku panggil aku Tekan. Halo, saya Hendrina Sufina Gepse, bisa panggil saya Hendrina. Oke, jadi di sesi kali ini kita bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah aku kumpulin, dan pertanyaan-pertanyaan itu bakal dijawab sama Kak Teren dan juga Kak Hendrina nih. Nah, langsung aja kali ya, kita ke pertanyaan yang pertama. Buat Kak Teren langsung aja ya. Buat Kak Teren nih,
Sebenarnya konteks mengancam dari kasus Semenanjung Korea ini apa sih menurut kalian? Oke. Jadi tuh konteksnya udah aku riset ya. Jadi hasil riset aku, karena terlihat dari konflik yang terjadi antara dua negara yang belum terselesaikan dan belum ada kesepakatan damai yang ditandatangani. Lalu ada ancaman dari negara Korea Utara karena dia tuh mengembangin senjata nuklir. Nah, senjata nuklir ini tuh mengancam Semenanjung Korea dan wilayah sekitarnya seperti itu. Oke. Jadi kayak gitu ya kalian ya untuk jawaban yang pertanyaan pertama. Nah, aku masih ada 3 pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini Kak Hendrina yang jawab ya, Kak. Nah, untuk pertanyaan sendiri nih, awal terjadinya Semenanjung Korea itu seperti apa sih, Kak? Oke, baik Kak Elma. Jadi teman-teman, kita bisa lihat faktor utama terjadi pemicu konflik ini, yaitu diawali setelah akhir Perang Dunia Kedua, yaitu pembagian Semenanjung Korea, di mana dibentuk 2 negara. Yang pertama ada Korea Utara dan juga Korea Selatan. 2 negara ini memiliki sistem pemerintahan yang sangat berbeda. Korea Utara yang memiliki pemerintahan Yang sangat komunis ya. Yang kedua Korea Selatan yang memiliki sistem pemerintahan demokratis. Jadi itu Seperti mungkin itu ya. dari perbedaan Iya. sistem pemerintahan menurut saya. Oke, untuk pertanyaan kedua buat Kak Teren nih, berarti ada dong ya Kak Teren balance of power dari analisis Semenanjung Korea ini? Iya, ada balance of power dari Semenanjung Korea ini. Jadi itu terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk meningkatkan kemampuan militer mereka. Pertama, seperti uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara dan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika. Namun terdapat juga upaya-upaya diplomasi dan rekonsiliasi antara kedua negara seperti KTT Inter-Korea pada tahun 2000 yang menghasilkan deklarasi bersama. Walau nggak bertahan lama sih. Oh iya. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir mungkin bisa dijawab dari pendapat masing-masing ya antara Kak Hendrina dan juga Kak Teren. Jadi dari Korea Selatan dan Korea Utara, menurut Kak Teren dan Kak Hendrina nih kira-kira mereka bakal bisa damai atau enggak sih? Untuk saat ini Enggak kali ya. enggak, tapi untuk masa depan yang akan mendatang mungkin Ada kemungkinan. mereka akan berdamai dan lebih bekerja sama gitu. Oke, dari Kak Hendrina, menurut Kak Hendrina kira-kira adik kakak ini bisa berdamai atau enggak? Kalau menurut saya sendiri kayaknya kemungkinannya sangat kecil karena dari masing-masing kedua negara ini sudah memiliki pikiran dari negara-negara lain ya. Negara lain juga sudah ikut campur dalam konflik ini dua gitu ya. negara. Kayak Korea Utara. Jadi semakin membesar gitu ya membesar. permasalahannya ya. Oh, kayak Korea Utara itu di backing sama Rusia. Iya, betul. Dan Korea Selatan di backing sama Amerika. Iya. Iya. Tapi sebenarnya udah ada percobaan dari PBB juga untuk menyatukan mereka berdua ya. Yang padahal sebenarnya PBB juga udah ada usaha ya buat menyatukan mereka berdua antara Korea Selatan dan Korea Utara. Cuman ya balik lagi ya ke negara mereka masing-masing, mereka mau berdamai atau enggak. Jadi ya kalau emang mau tahu mereka bisa damai atau enggak, ikutin aja terus ya konfliknya mereka ini sampai mana gitu. Oke, jadi sesi Tanya jawab. sesi tanya jawab ini kita akhiri. Oke, thank you banget buat Kak Teren dan Kak Hendrina udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah aku kumpulin juga. Semoga teman-teman yang pertanyaannya udah dijawab puas ya sama jawaban-jawaban yang udah Kak Teren dan Kak Hendrina kasih. Thank you juga buat tadi Kak Nesta dan Kak Gabe yang udah ngasih materi. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke, jadi itu aja dari kami. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.
kalau menurut gua debat yang kemarin itu nggak menggambarkan debat. Debat yang kemarin itu malah kayak fokus nyerang secara personal.